Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa alihi wa ashabihi وأصحاب الذين أنعمت وإلى من أهل المسلمين وإلى حضرتك أنت ثم شيعة ربي سيد الحق أحمد بن زين على الحق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-habib Ahmad bin Zaid bin Alawi al-Hakim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Hajj. Wa ammal hajju fahuwa qamisu arkanil Islam wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurin wa kadza al-umratu fil umuri maratan bisaddad istita'ah. Ini sudah menginjak haji. Dalam ubudiyah masalah haji ini kategori rukun Islam yang kelima. Namun dalam haji ini diwajibkan bagi yang istito'ah saja, bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu maka tidak wajib haji. Mampu mengenai fisiknya atau kekuatan tubuhnya dan mampu bekal untuk perjalanan atau pada saat di sananya, dan juga bekal bagi orang yang di rumah yang ditinggalkan. Orang yang wajib apa-apa itu juga harus tercukupi. Enggak hanya memungkinkan diri sendiri saja, bukan, tapi kebutuhan keluarga juga harus terpenuhi. Ketika sudah lebih baru berkewajiban untuk haji. Wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurin. Haji itu diwajibkan bagi setiap orang muslim yang mukallaf dan merdeka. Jadi mafhum mukallafahnya orang non muslim tidak wajib haji. Tapi kewajiban non muslim yaitu mengucapkan syahadah terlebih dahulu, kemudian baru haji. Dalam semua bidang ubudiyah orang muslim tidak taklif sama sekali, tidak dibebankan dalam hal ubudiyah sama sekali, namun dia berkewajiban untuk mengucapkan dua kalimat syahadah. Dan setelah mengucapkan dua kalimat syahadah, barulah nanti dia berkewajiban untuk melakukan semua syariat. Mukallafin hurin. Mukallaf ini bagi orang yang sudah balik akil. Kalau belum balik maka juga tidak wajib haji. Wa kadza al-umratu. Ini ada kaza. Memang khilaf. Umroh itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah terkait umroh. Sehingga kalau umroh itu wajib maka kapanpun, karena umroh itu tidak ada batasnya. Umroh itu tidak ada batas. Beda kalau haji. Kalau haji itu dibatasi hanya bulan Dzulhijjah saja. Hanya bulan Dzulhijjah saja. Karena poin haji itu adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi kalau umroh bebas. Makanya dalam masalah rukun umroh itu beda sama rukun haji. Umroh itu intinya apa? Khilaf, ada mata wajib. Kalau dari ini mengatakan umroh hukumnya wajib. Wa kata al-umratu fil umri maratan bisa teristito'ah, dengan syarat dia mampu. Kalau enggak mampu tetap wajib. Terus kemudian kalau dia enggak mampu tapi memaksakan diri bagaimana? Ya boleh, dari makruh ya. Dan juga mengesahkan. Ini mengesahkan menggugurkan kewajibannya. Wa ya ayyamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhahaban wa iyaban. Istito'ah itu apa? Istito'ah itu orang yang memiliki harta yang
cukup digunakan untuk pergi, baik berangkatnya ataupun pulangnya. Jadi, mempunyai bekal atau mempunyai harta yang cukup digunakan untuk berangkat dan pulang. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila rujuihi, dan cukup atau memiliki harta yang cukup digunakan menafkahi orang yang wajib dinafkahi sampai waktu pulang. Jadi misalkan hajinya itu selama 40 hari, kalau sekarang sebentar ya, kalau dulu kan bulan-bulanan. Misalkan hajinya itu selama 40 hari, maka nanti juga harus mencukupi keluarga yang ada di rumahnya, ya, mencukupi keluarga yang ada di rumahnya. Kemudian ketika punya harta yang cukup digunakan untuk pergi, punya harta yang cukup digunakan untuk menafkahi keluarga yang di rumahnya, maka baginya wajib haji. Selain memang fisiknya juga kuat. Kalau fisiknya nggak kuat juga nggak wajib haji, meskipun kaya ya, meskipun kaya tapi fisiknya nggak mampu berangkat ke haji, ataupun kaya tapi nggak ada kendaraan, itu juga nggak wajib haji. Seperti zaman pandemi ini kan nggak ada fasilitas untuk berangkat haji, sehingga ya nggak wajib. Bagaimana mau wajib berangkat ke sana? Itu perlu adanya pesawat. Tidak kalau mau memaksakan diri. Wa amal haji salah satu asya, arkanun wa wajibatun wa sunanun. Suatu amal atau perbuatan haji, yakni perbuatan yang dilaksanakan pada saat haji, itu ada yang namanya arkan, rukun-rukun haji. Ada yang namanya wajibat, yakni wajibat haji, itu perkara yang diwajibkan pada saat haji. Terus kemudian sunan, beberapa kesunahan haji. Fa'alkan khamsatun al-ihram wa huwa niyat dukhul fil haji awil umrah. Rukun haji ada 5. Yang pertama ihram. Wa huwa niyat dukhul. Ihram itu apa? Niat masuk untuk haji, untuk melaksanakan haji atau umroh. Itu ihram. Selain memang juga memakai pakaian ihram ya. Selain memakai pakaian ihram, dia setelah memakai pakaian ihram kemudian niat dukhul lil haji awil umroh. Jadi memang kalau tujuannya haji ya nanti niatnya haji. Kalau tujuannya umroh ya umroh. Ini juga ada waktunya. Ihram ya. Itu ada mikotnya. Ketika sudah sampai mikot nanti hampir memakai hampir ke sampai mikot makani. Mikot makani itu tempat-tempat untuk ihram ya, untuk berangkat mau menuju ke Mekah, ke haji itu, berangkat ke haji itu. Mekah itu ada namanya mikot. Kalau Indonesia saya kurang tahu ya, karena belum melakukan haji. Kemudian ada yang namanya mikot zamani. Kalau mikot zamani itu ya bulan Syawal, Dzulqa'dah, Asrul Hijjah. Jadi misalkan ada orang haji kok ihramnya itu ada orang haji ihramnya di bulan Ramadan enggak sah. Meskipun berangkatnya itu bulan Ramadan. Meskipun berangkatnya di bulan Ramadan, ketika sudah mau masuk mikot makani kok sudah ihram enggak boleh. Karena mikot zamani itu ada di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 Dzulhijjah. Wa yustahabu ayyakula ma'adzalika nawaitu al-hajja awil umrota wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini niatnya. Pada saat awal ihram niat apa? Nawaitu al-hajja awil umrota wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Wala yasihu al-ihram bil haji ila fi aslihi. Nah, ini yang disebut apa? Mikot zamani. Wa hiya Syawalun wa Dzulqa'dah wa asrul Dzulhijjah wa akhiruha tulu'i fajri lailatin nahri. Di bulan yang digunakan untuk haji ini disebut ashurul haji. Didapat Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah itu hanya 10 hari saja. Batas akhir daripada tulu'il fajri lailatan nahri. Jadi malam 10 Dzulqa'dah. Karena puncak daripada haji itu
mulai dari tanggal 9 Dzulhijjah ya. Setelah zuhur atau setelah tergelincirnya matahari di bulan Dzulhijjah tanggal 9 yang disebut apa? Waktu wukuf di Arafah. Jadi sampai situ betul fajrilatin. Nah, wa baqil arkan al-wuqufu bi Arafah wa tawaful ifadah wa sa'y wal halqu awit taksir. Kemudian salat rukun haji selain ihram yaitu wukuf di Arafah. Di wukuf di Arafah itu termasuk arkan. Arkan haji dalam arti apa? Apa mahiyatul haji? Dalam arti haji tanpa itu maka enggak sempurna. Ya, seperti hanya rukun sholat, enggak sah ya, bahkan enggak sah. Sholat itu ada rukun seperti hanya rukun. Kalau sholat tanpa rukun maka sholatnya enggak sah. Haji tanpa wukuf di Arafah maka juga hajinya tidak sah. Karena kok ini inti daripada haji ini wukuf di Arafah. Adapun yang lainnya itu kan nanti bisa bisa digantikan ya. Meskipun nanti ada termasuk meliputi pembahasan jam dan sebagainya. Wa tawaful ifadah. Tawaf ifadah ini juga termasuk rukun. Itu tawaf yang termasuk rukun ketika sudah masuk haji. Kemudian wasa'i itu ladang kecil baina Safa wal Marwah 7 kali. Berangkatnya hitung 1, kemudian kembalinya hitung 1. Wal halqu awit taksir. Ini ada yang mengikutkan ke wajibat, ada yang mengikutkan ke rukun. Karena halqu itu tujuannya untuk apa? Untuk tahallul. Halqu awit taksir itu tujuannya untuk tahallul. Jadi dalam haji itu juga ada yang namanya tahallul. Dalam sholat itu juga ada yang namanya tahallul. Nah, tahallul sholat itu apa? Tahallul sholat itu salam. Di kapan orang takbiratul ihram, maka baginya dilarang untuk melakukan suatu hal yang sebelumnya diperbolehkan menjadi enggak boleh. Ketika salam yang awalnya yang sebelumnya enggak boleh untuk dilakukan, setelah salam boleh dilakukan. Berarti takbiratul ihram itu adalah awal daripada sholat. Dikatakan ihram kenapa? Dikatakan ihram karena sebelumnya itu halal menjadi haram. Contoh, sebelum sholat boleh makan, setelah sholat nggak boleh. Setelah dia masuk takbiratul ihram nggak boleh makan. Di dalam sholat nggak boleh makan. Kemudian ketika salam, ketika tahallul boleh makan. Dalam haji pun juga seperti itu. Ada yang namanya ihram, ada yang namanya tahallul. Ketika dia sudah menginjak ihram, maka dia dilarang semua hal yang dilarang pada saat haji, seperti halnya memakai pakaian sultan, terus kemudian memakai wangian, itu nggak boleh. Padahal sebelum haji dia boleh, tapi sebelum ihram dia boleh. Nah kemudian ketika tahallul sudah boleh lagi. Dalam haji itu ada ihram, ada tahallul. Sholat juga seperti itu. Ada ihram, ada tahallul. Tahallulnya ihram, tahallulnya sholat, salam. Kapan salam sudah legal semua. Nah, sekarang tahallulnya haji itu al-halqu. Kapan bersyukur maka boleh. Tapi juga ada yang namanya tahallul awal, tahallul tsani, itu ada. Wal halqu awit taksir. Kalau halqu itu mengambil rambut dari poknya minimal 3 ya. Ingat saya minimal 3. Lebih baik ya kalau semua lebih baik. Taksir itu enggak diambil dari poknya, cuma diambil sebagian saja, enggak sampai mengambil rambutnya, enggak sampai, cuma dipotong ya. Taksir itu dipotong. Kalau halqu itu kalau saya paham itu dari awal dijabut gitu ya. Kalau taksir cuma ngendek saya rasa. Arkanul umrati. Wa arkanul umrati hiya arkanul haji ilal wuqufa falaysa minha. Rukun-rukun haji itu sama dengan rukun umroh. Hanya saja atau kebalik ya. Rukun-rukun umroh itu seperti halnya rukunnya haji. Hanya saja dalam umroh tidak ada wukuf di Arafah. Enggak ada wukuf di Arafah karena memang umroh itu
boleh dilakukan setiap saat tanpa mana waktu. Kalau haji kan tadi poin pertama adalah wukuf di Arafah. Wa yajibu litawafi satrul aurati wa taharatu minal hadatsaini wa minan najasati. Kemudian dalam tawaf itu disyaratkan di dalam umroh atau haji itu kan ada tawaf juga rukunnya ya. Tawaf ibadah tadi. Tawaf ibadah itu wajib. Kalau tawaf sunnah ya di luar tawaf ibadah. Wa yajibu litawafi satrul aurati. Wajib menutupi aurat. Kalau laki-laki ya bina surah baru rubah. Kalau perempuan jami'u badaniha. Wa taharatu min hadatsaini wa min najasati. Kemudian suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu hadas yang mewajibkan wudu. Kalau hadas besar hadas yang mewajibkan mandi. Wa minan najasati, dan juga harus suci dari najis. Jadi sebelum melakukan ibadah tawaf itu harus meneliti tubuhnya apakah sudah suci semuanya atau belum. Wa ayyakuna sab'a tawfatin fil masjid. Kemudian tawafnya muternya di Masjidil Haram itu atau di muteri Ka'bah itu selama 7 kali. Wal baitu an yasarihi, sedangkan Baitullah Ka'bah ada di samping kirinya. Wa huwa kharijun anhu, dan dia berada di luar bait. Ini poin penting ya sebenarnya. Wa huwa kharijun anhu. Karena Ka'bah itu sekarang tidak sama dengan yang dulu ya, sebelum dari awal. Dulu kan sempat berkecil ya. Dulunya kan besar, terak banjir, kemudian diperkecil karena kurangnya dana yang halal. Makanya di sebelah utara Ka'bah itu sebenarnya atau setelah makam Ibrahim, sebelahnya timur selatannya makam Ibrahim itu sebenarnya masih masuk hubungan Ka'bah, masuk Ka'bah. Makanya nggak boleh ya, nggak sah. Ketika tawaf kok pas muteri Ka'bah itu nggak sah. Pas muteri Ka'bah yang bagian utara, makanya agak di luar makam Ibrahim. Nanti kalau tawaf itu harus di luar makam Ibrahim. Tapi kalau di dalamnya makam Ibrahim atau di sebelah selatannya makam Ibrahim itu enggak sah. Kenapa? Karena itu masuk dalam Ka'bah. Yang namanya tawaf itu di luar Ka'bah, enggak di dalam Ka'bah. Lah kok nanti muternya pas Ka'bah, ya berarti kan tawaf di dalam Ka'bah, ini enggak sah. Ini penting. Ada kan desek-desekan ya. Ya, kalau dekat yang sebelah selatannya nggak apa-apa. Tapi kalau sebelah utaranya, di utaranya kan dipangkas ya. Sebelah utaranya itu ada makam Ibrahim, benar ya. Sebelah utaranya ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim sebelah selatannya sedikit itu sudah masuk kategori Ka'bah. Sehingga ketika tawaf kok muternya di dalamnya tadi makam Ibrahim tadi itu nggak sah. Dalamnya apa? Nah, itu kesalahan sebenarnya. Cuma ya memang gimana ya, karena kan juga orang yang haji kan juga banyak yang awam itu katanya seperti itu. Makanya di sini wa huwa kharijun anhu diwal baitu an yasarihi wa huwa kharijun anhu itu Ka'bah. Itu sering ya bangun mengingatkan pada saat menerangkan seperti itu. Jadi masih Ka'bah kok digunakan untuk tawaf. Wa yajibu ayatuna asai sab'an. Jadi kalau mengkhawatirkan masuk ke Ka'bah ya, masuk dalam kategori Ka'bah itu tadi ya, masuk kategori Baitullah tadi, ya lebih baik agak jauh malah ya, agak jauh. Dan nanti nggak bisa nyium Hajar Aswad ya, dengan isyarat kan nggak apa-apa ya, dengan melambaikan tangan nggak apa-apa. Ya saya kan belum berpengalaman, belum tahu. Wa yajibu. Kemudian wajibu ayatuna asai sab'an, juga diwajibkan sa'i 7 kali tadi baina Safa wal Marwah. Wa ba'da tawafin wajibu ayatuna asai sab'an wa ba'da tawafin. Di sa'i itu dilakukan setelah tawaf ibadah. Setelah tawaf ibadah kemudian dia sa'i. Wa ayyabda'a bi Safa wa yakhtima bil Marwati. Dalam sa'i itu mengawali dari
Sofa, kemudian mengakhiri dari Marwah. Sofa itu gunungan ya, gunungan apa ya? Gunungan. Kalau dulu pegunungan katanya, kalau sekarang nggak tahu. Karena sekarang katanya banyak apa namanya gunung yang diratakan ya, perkebunan. Wajibatul haji. Wajibatul haji al-ihramu minal miqati wal mabitu bi Muzdalifah lailatan nahri. Termasuk kewajiban haji yaitu ihram minal miqat. Enggak apa namanya harus mengetahui miqatnya mana ya. Kalau jamaah enak dikasih tahu miqatnya di sini. Kalau orang Indonesia mungkin sudah ya kemana saya nggak tahu. Kalau orang Indonesia itu miqatnya sudah kemana saya nggak tahu. Al-ihram minal miqat wal mabitu bi Muzdalifah lailatan nahri. Kemudian nginep di Muzdalifah lailatan nahri. Sebenarnya itu apa ya, haji itu ya mengikuti tindakan Nabi ya, mengikuti apa namanya pelaksanaan Nabi pada saat haji. Kalau untuk apa namanya wiridan itu kan di luar apa di luar kewajiban haji sebenarnya, seperti talbiyah itu malah sunnah, nggak wajib. Talbiyah itu sunnah, nggak wajib. Tapi justru malah yang poin daripada haji itu cuma apa, cuma fitur tok ya, kayak fitur tok, nggak ada apa-apa, nggak ada harus mengucapkan ini nggak ada. Jadi kalau sholat ada takbiratul ihram, kemudian ada bacaan al-fatihah, ada tahiyat dan sebagainya. Justru kalau haji malah nggak ada. Kalau kita lihat ya intinya ya cuma mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Oh, Nabi dulu pernah mabit di sini, pernah nginep di sini, akan diikuti. Nabi pernah wukuf di sini juga kemudian diikuti. Nabi pernah apa namanya Ramil Jumroh juga kita ikuti. Semuanya cuma apa? Cuma fitur. Atau juga muter Ka'bah tok ya, muter Ka'bah tok. Kemudian sa'i juga fitur tok. Itu kan sebenarnya kan juga yang membedakan ya niatan tok. Karena yang namanya sa'i itu lari-lari kecil. Orang kan juga bisa berjalan. Tawaf juga jalan, orang juga bisa berjalan. Yang membedakan adalah satu, niat tok. Ya. Yang membedakan itu antara ibadah dan adat itu cuma satu, niat. Nek diniat tadi ibadah, niat tidak tadi ibadah. Makanya jelas sekali. Orang makan pun juga seperti itu. Orang makan kalau diniat ibadah jadi ibadah. Tapi kalau nggak diniat ibadah ya nggak dapat apa-apa. Jadi warak tok ya, warak tok. Wal mabitu layar tasriki di Mina. Kemudian mabit di Mina di malam-malam tasrek, itu malam 11, 12, 13. Waramu balang jumroh wusto sama umratul aqobah. Wa tawaful wada, kemudian melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan ya, mau pulang ke tanah airnya, itu tawaf wada. Ini apa namanya termasuk wajibatul haji. Ya ini biasanya katanya ya kalau saya melakukan itu kalau sudah tawaf wada itu banyak yang nangis ya, karena apa? Karena sudah terenyuh mau meninggalkan tempat ibadah yang istimewa, ya, ibadah yang di daerahnya masing-masing sama di sana itu katanya beda, sehingga ketika sudah tawaf wada, perpisahan itu hanya terenyuh, kepengen kapan lagi bisa kembali lagi. Tawaf wada namanya aja perpisahan, waktu perpisahan. Biasanya kalau anak-anak perpisahan juga agak susah biasanya. Jadi susah juga gembira. Sunan haji wa amma sunan faqulu masal arkan wal wajibat. Sunan haji itu kalau di sini Pak simple. Selain wajibatul haji, selain arkan haji dikatakan sunnah. Ya, isinya ada apa namanya kriterianya ya. Seperti halnya apa? Talbiyah itu apa? Nah, terus kemudian memakai apa? Termasuk sunnah haji apa? Ifrad ya. Ifrad itu juga sunnah. Juga mendahulukan haji, mengakhirkan umroh, itu juga termasuk kesunahan haji. Famang taruh karuknan lam yasihha haji. Barang siapa yang meninggalkan rukun haji maka hajinya tidak sah. Ya, rukun haji tadi apa namanya ihram ya, ihram, kemudian wukuf di Arafah, tawaf sa'i,
itu maka haji tidak sah. Sama halnya orang sholat kok meninggalkan rukun sholat juga tidak sah. Wala yakillu min ihrami hatta ya'tiya bihi. Dan dia tidak halal atau tidak bisa tahallul dari ihramnya sampai kapan dia melakukan apa? Melakukan rukun-rukun haji. Tidak bisa tahallul ya. Ini yang repot itu ketika apa namanya sudah ketinggalan wukuf di Arafah. Itu wajib qadha ya, wajib qadha. Dia kalau rumahnya di sana, kalau rumahnya di sana, kan repot. Di wilayah itu min ihrami hatta enggak bisa tahallul. Enggak bisa tahallul ketika memang dia meninggalkan rukun. Enggak bisa. Jadi seperti halnya misalkan belum tahu ibadah. Dia enggak bisa tahu ibadah, enggak bisa tahu ibadah, maka dia enggak bisa tahallul sampai dia melakukan tawaf ibadah. Dan ini wukuf di Arafah piye? Wukuf di Arafah itu tidak. Wukuf di Arafah kan waktunya kan cuma mulai setelah duhurnya apa namanya tanggal 9 Dzulhijjah sampai malam subuhnya bulan Dzulhijjah tanggal 10 Dzulhijjah tanggal 10 Dzulhijjah waktu subuh sudah habis. Sehingga ketika tinggal bagaimana ya enggak bisa haji. Enggak haji namanya. Karena al-haji itu al-wukuf di Arafah. Maka dia enggak boleh tahallul. Banyak orang yang sore itu ya. Wala yajburuhu damun wala ghairuhu. Kalau rukun haji ketika ditinggalkan itu tidak bisa digantikan dengan dam dan juga nggak bisa digantikan dengan fidyah. Beda ketika wajibatul haji. Kalau wajibatul haji kalau ditinggalkan boleh digantikan dengan dam. Kalau dam itu yang macam-macam. Kalau damnya itu meninggalkan kewajiban sebenarnya ihram di miqat itu apa? Boleh menyembelih kambing. Kemudian kalau tidak bisa nanti baru puasa 10 hari, yang 7 hari ada di Mekah, yang 3 hari di rumah. Terus kemudian wasalah satu dan arkani la tafutuhu madama hayyan. Ada 3 rukun yang tidak bisa ditinggalkan selama dia masih hidup. Wahya at-tawafu wa sa'yu wal hamdu. Ini kok ada bahas seperti ini. Wa salah satu arkan la tafutuhu madama hayya. Ya artinya apa ya? Enggak ditinggalkan. Tawaf itu enggak boleh ditinggalkan. Tawaf ibadah enggak boleh ditinggalkan. Wa sa'yu juga enggak boleh ditinggalkan. Halqu juga enggak boleh ditinggalkan. Halqu kalau orang enggak punya rambut bagaimana? Kalau enggak punya rambut cukup menjalankan peso atau gunting di atas tok. Karena enggak ada yang dipotong. Sehingga cukup melakukan peso yang di atas saja. Halqu itu simpel saja, enggak perlu memakai gunting sebagainya. Dijabut tok 3 rambut sudah cukup. Atau diobong ya juga sudah cukup. Yang penting kan tahallul ya, yang penting kan keluar dari ihram. Wa man taraka syai'an wajibati suhahatu wa lazimahu damun wa alaihi ismun illa mudad. Barang siapa yang meninggal kewajiban haji ya tadi al-wajibatul haji ihram minal miqat, mabit Muzdalifah, mabit layali tasrik, kemudian ramul jumrah tafada. Kalau dia meninggalkan ini, maka hajinya tak sah, namun berkewajiban untuk apa? Untuk bayar dam. Di samping wajib bayar dam juga berdosa ketika memang dia meninggalkannya dalam keadaan ceroboh. Tapi karena memang dia udurnya macam-macam. Wongnya penggane turu aja mereka bisa ngelakoni apa? Bisa ngelakoni tuah pada dan sebagainya. Saya ketinggalan terus ini. Ini kalau turu tok misalnya. Ya ini tergambarkan juga ya. Jadi seperti halnya mabit Muzdalifah nggak bisa berangkat itu juga nanti kewajibannya tidak dosa. Tapi kalau nanti ada udur nggak bisa. Waman taruh kasihan. Ya udur maksudnya sakit. Karena sakit nggak bisa datang ke Muzdalifah, maka nanti ya juga masuk udur nggak dosa. Tapi wajibnya dan
Faman taraka syai'an sunan fala syai'a alaihi walakin tafutuhu al-fadilatu. Kalau barang siapa meninggalkan sunnah dari haji, baginya tidak dibebankan sesuatu sama sekali. Akan tapi dia enggak mendapatkan apa? Fadilah. Wa yahrumu satru ra'si rajuli wa wajhil mar'ati al-muslimaini au badihma. Haram hukumnya menutupi kepala bagi laki-laki dan menutupi wajah wanita yang sedang ihram. Enggak boleh. Orang ihram itu enggak boleh apa? Enggak boleh menutupi kepalanya. Dan juga bagi wanita enggak boleh menutupi wajahnya. Meskipun kepanasan enggak boleh menutupi kepalanya. Wa izarat dhufri wa sa'i. Juga termasuk muharramatul ihram, yaitu apa? Enggak boleh memotong kuku atau potong rambut. Wadahnu sa'i, dan juga enggak boleh memberi minyak rambut. Enggak boleh meskipun rambutnya kumpul ya kalau ada minyak. Wa ihyati lan jenggot juga enggak boleh. Wa tatibu jungkasan juga enggak boleh ya. Ini enggak ada ya. Enggak pakai jungkas enggak boleh. Wa ihyati wa tatibu jamil badani. Kemudian memberi wangi-wangian semua tubuh, ini juga nggak boleh. Ini dalam haji ada muharramatnya. Wa yahrumu aqdun nikahi. Iya, bangetan mestinya ya. Aqdun nikah menggune waktu haji. Ya sempat saja ya, karena aqdun nikah cuma simpel ya. Angkat buka, wajib buka, mau buka takabul mahir itu tok. Paling mau cetak harus jadi. Tapi haram ya, haram. Wayah rumah aqdun nikahi. Ya nanti ya wajib bayar denda ya. Wayah rumah aqdun nikahi wal jima'. Nikahi rasa. Wal jima'u lan jima' wa muqaddimatu. Wa itlafu kulli hayawanin lan rusak saben-saben hayawan. Bariyen kang bangsa darat. Wa wasiyin. Kese bangsa darat. Makul kang halal dipangan. Hayawan bariyin wasiyin itu omahan. Bariyin darat wasiyin sing bangsa omahan tak alasannya omahan tepatnya. Intinya nggak boleh ya di di area pada saat ihram itu Masjidil Haram itu nggak boleh nggak boleh membunuh semua hayawan yang ada. Nanti kalau dia membunuh hayawan ya berkewajiban damnya apa? Damnya yang menggantikan hayawan yang serupa jika memang ada serupa. Kalau enggak ya nanti kambing. Wal mar'atu karajuli bil muharramati. Adapun muharramatul ihram bagi perempuan itu seperti halnya bagi laki-laki, itu sama ya. Tidak boleh. Ini untuk kita haji ini saya kurang begitu paham ya. Karena memang belum kita lakukan. Belum bisa melakukan, sehingga untuk menerangkan detailnya belum bisa. Cuma teori aja saya sering lupa. Sampai sekarang pun saya kalau ditanya punya haji itu apa saja ya belum hafal. Wajib itu haji apa juga belum hafal. Kenapa ya? Karena cuma belajarnya teori, belum mempraktekkan. Hibdul qalbi minal ma'asi. Menjelaskan menjaga hati dari beberapa maksiat. Ini adab ya, adab hati. Wa hibdul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Menjaga hati dari maksiat itu hukumnya wajib bagi tiap orang muslim. Wa kadza hibdul a'dha asba'ati fardhu ainin ala kulli muslimin. Begitu juga menjaga anggota tubuh yang ada 7 itu hukumnya wajib ain bagi setiap orang muslim. Hibdul a'dha asba'ah. Hibdul a'dha asba'ah itu meliputi apa? Meliputi tangan, kaki, telinga, mata, hidung, mulut. Itu a'dha asba'ah. Itu juga wajib. Telinganya enggak boleh digunakan untuk mendengarkan perkara yang haram. Hidungnya juga enggak boleh digunakan untuk mencium perkara yang haram.
matanya juga nggak boleh untuk digunakan untuk melihat perkara yang haram, kakinya juga nggak boleh digunakan untuk melakukan perkara yang haram, untuk mencuri dan sebagainya. Itu juga wajib. Menjaga dari hifdzul a'dha as-sab'ah juga wajib. Di samping itu juga wajib menjaga qalb. Qalb itu apakah punya fiqh? Ya, ada yang mengatakan juga fiqh ya. Af'alul qulub. Pekerjaan hati. Pekerjaan hati itu apa? Ya, zikir di pekerjaan hati. Terus kemudian mamang itu juga pekerjaan hati. Niat itu juga pekerjaan hati. Famin ma'asil qalbi as-saqu fillahi ta'ala. Termasuk maksiatnya hati yaitu asyaqu fillahi ta'ala, yaitu mamang adanya Allah Ta'ala. Dia mau mamang, misalkan sajane pengiran kok ono ora. Itu maksiat ya, maksiat. Bahkan isu kufur. Kok sampai mamang orangnya Allah Ta'ala itu kufur. Nah, karena itu termasuk maksiat hati. Jadi mamang kayak ngono, yo ndang gak taubat. Yang maca dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal amru bi makrillah. Kemudian termasuk maksiat hati, merasa aman ning gone apa bahasane? Paiko apa ya? Paiko itu angin bahasa Indonesia. Terus Jawane yo paiko bahasane. Wal amru bi makrillah. Merasa aman paikone Allah, enggak bisa terangkan. Apa paiko itu misalnya? Angin. Terus kemudian wal qunutu min rahmatillahi ta'ala. Putus asa. Termasuk maksud tadi putus asa ning gone rahmati Allah. Paling aku itu gak diwelasi karo Gusti Allah. Misalkan apa jenenge mlaku kesandung. Terus kemudian misalkan pas waktu bagi-bagi apa duit apa dia gak kebagian. Paling gak welasi Gusti Allah. Ini juga termasuk maksiat hati. Walaupun dinirmatillah itu masuk apa? Masil qalbi. Wa takabbur ala ibadatillah ta'ala. Sombong dalam hal ibadah negeri Gusti Allah. Itu juga termasuk maksiat hati. Misalkan apa jenenge ngakoni nek salat iku khusyuk dhewe. Nglakoni nek pancen dhek sesudah akeh dhewe iki takabur. Waria itu pamer. Itu melakukan suatu hal yang karena orang lain atau melakukan suatu hal karena ingin populer. Ini juga termasuk di riya. Wal ujbu bi ta'atillah ta'ala, ujub bi ta'atillah ananiyah. Ujub aku dulu. Itu juga termasuk ujub masalah itu. Aku dulu sing apa jenis umpama tok ana madrasah ning kono ana guru sing segede madrasah iki lho kok ana mlaku. Nah iku termasuk ujub. Iki termasuk maksiat hati itu anania ya. Membanggakan diri. Nah itu ya. Ujub itu membanggakan diri. Oh itu lho kata dulu iki. Alah gak iso munggah. Itu juga termasuk ujub. Wal hasadu wal iktu ala abdillah. Hasud terus kemudian dengki juga sama, termasuk apa? Masalah. Wa ma'al hasadi karahiyatun nikmati al muslimi wastisqalha. Hasad apa? Hasad itu ketika temannya yang muslim mendapatkan nikmat enggak suka. Ono kancaku barengan lalu itu nikmat akhirnya dia hasud. Geting koncoan untuk nikmat itu hasud. Dengki ya padha wae. Dengki ku nek koncone nikmat tapi apa jenenge gak senang. Jadi nek wong muslim sing sempurna mesti gak ngono. Nek pancen koncone untuk nikmat ya ora seneng. Nah nek gak nikmat iki biasa wae. Ajar. Jadi kalau hasud tadi gak senang nek koncone untuk nikmat. Wa minha al-israru ala maksiatillah. Termasuk maksiatnya hati itu apa? Selalu maksiat kepada Allah. Selalu itu apa ya? Enggak mau meninggalkan ya, enggak meninggalkan. Cara ngeten terus itu jenis israr. Rasani terus itu jenis israr.
Wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala. Mungkin dalam apa yang diwajibkan oleh Allah. Misalkan punya harta banyak, mestinya dia wajib zakat tapi nggak mau zakat. Mestinya dia berkewajiban untuk bersedekah tapi dia nggak mau sedekah. Termasuk enggaknya zakat tak sebenarnya. Orang yang kaya itu juga diwajibkan untuk bersedekah pada orang yang tidak mampu. Karena orang tidak mampu itu kalau tidak ada yang mencukupinya, itu orang muslim berhak untuk membantu. Contoh ya, ada orang yang tidak punya pakaian sama sekali. Itu nanti yang bertanggung jawab adalah orang kaya. Orang kaya banyak sebenarnya. Wa su'udoni billah wa bi khalqillah. Su'udoni boleh Gusti Allah, ya su'udoni boleh makhluk Allah. Misalkan Gusti Allah yang mau. Gusti Allah yang boleh tak agak pasakan bako. Itu jenis su'udon billah. Ka oleh masyarakat. Termasuk maksiate hati. Wa bi khalqillah, bi makhluk Gusti Allah itu kedua ngelek-ngelek nggone apa? Orang ngerti sak benere kancane nglakoni iku sak tujuane apa, tapi dielek. Ini juga termasuk maksiate hati. Pokoknya ini masalah bahasa hati. Kena kabeh awak dhewe iki yo. Senengane seudon. Ngakoni pokoknya senengane seudon. Ini sudah bawaan manusia. Dan tabiiyah manusia seperti itu. Gak akan istighfar yo. Wis angel ya tobat itu. Tobat itu angel. Wa tasbiru lima adamallahu min ta'atin aw maksiatin aw qur'anin aw ilmin aw jannatin aw narin. Tasbir lima adamallahu. Itu meremehkan suatu hal yang dimuliakan oleh Allah. Itu juga termasuk maksiat hati. Min ta'atin meliputi taat. Jadi ana wong nglakoni taat di ino. Malah mungkin ibadah tok mulai agak sing jamaah tak wae. Ora koyo aku yo jamaah yo jamaah yo malah sing imam misalkan. Itu jenis tasbih lima Allah. Ini juga enggak boleh. Aw maksiatin, tapi maksiat malah enggak boleh. Alah laki maksiat apa? Laki maksiat kerasane kok misalkan. Itu juga enggak boleh. Laki bodone sithik kok. Lah itu juga boleh ya. Laki bodone sithik kok. Iki jenis tasbih lima Allah. Karena kita enggak tahu. Kita nggak tahu apakah itu nanti yang diridhoi Allah tidak, kita nggak tahu. Sepuro itu juga nggak tahu. Justru maksiat cilik itu disebut sepuro, si maksiat gede disebut sepuro. Makanya nggak boleh meremehkan atas maksiat kepada Allah, itu nggak boleh. Al-Quran meremehkan Quran nggak boleh. Meremehkan ilmu juga nggak boleh. Ilmu apa saja. Donatin orang juga nggak boleh. Tasbih lima atoma itu juga meremehkan atau tasbih itu fi'lu juga bisa. Terus kemudian hati juga bisa. Fi'lu termasuknya apa ya? Dulu pernah bahas itu masalah sajadah. Sajadah gambar apa ini? Saya juga nggak mau. Sajadah yang ada Ka'bah itu saya nggak mau. Karena ya tadi terpaksa untuk diinjak. Ini termasuk syair lah ya. Ka'bah ini termasuk syair dirilah. Termasuk keagungan Allah itu Ka'bah. Gambar pun juga sebagai simbol. Kita nggak jujur. Kalau kita punya tulisan, yang tulisan itu nama kiainya misalkan. Sebenarnya Kiai Haji Zubair. Kalau kita injaknya nggak tega ya. Kiai Haji Zubair. Macam di sana Pak. Belum fotonya ya. Kalau kita melihat fotonya Saifina misalkan, kalau kita injak-injak kan di hati kan nggak enak. Ya, memang itu juga termasuk tasbih, tapi dipilih meremehkan. Itu enggak terasa, tapi memang enggak begitu tapi penting sebenarnya. Kan itu simbol misya'ah inilah. Sehingga ketika ditanya bagaimana hukum sajadah dengan menggunakan Ka'bah, ya enggak apa-apa, tapi yang penting dijaga. Ya, yang penting dijaga dari tidak diremehkan. Karena itu bagaimanapun juga termasuk misya'ah. Dan gambar kok enggak tenang. Ya coba kalau cuma gambar tok. Kalau kita membayangkan
ada foto yainya, kemudian kamu ide bagaimana? Wes beli gitu lah, pasti nggak tega, pasti nggak tega. Padahal gambar tuh, kalau itu nanti gambarnya tau, kan juga nggak tega. Makanya termasuk pelecehan lagi itu apa? Stiker gambar kiai ini tidak dibeli selebor motor, lagi ini repot. Terus kemudian ya itulah kadang apa Al-Quran atau sholawat ditaruh di motor bagian bawah juga termasuk pelecehan sebenarnya itu ya. Itu tasbih ini juga termasuk ngasihati ya tadi tasbih. Tapi yang saya terangkan tadi masalah sajadah dan sebagainya itu kan itu tasbih fikih meremehkan dengan fikih. Wa kullu dzalikal ma'asi. Ada ya guru saya itu kalau di apa di garis sajadah ada gambar masjidnya, ada gambar Ka'bahnya, itu enggak mau disingkirkan. Itu enggak ada yang ada seperti itu. Karena ihtiyat ya, hati-hati. Ini termasuk maksiat ya. Akhirnya apa? Ya ihtiyat dua apa namanya disingkirkan baru itu. Wa kullu dzalikal ma'asi wal khaba'is. Apa enggak ya ibu ini terang apa? Kita lagi aku sudah berapa? Wa kullu dzalika. Coba apa ya istighfar karo pengirannya. Wa kullu dzalika ma'asi. Wa kullu dzalika ma'asi wal khaba'isi wal al-mulikat. Semua itu termasuk ma'asi dan termasuk perkara perbuatan yang jelek yang merusak. Merusak apa? Merusak akidah. Jadi di atas tadi asyakku fillah wal amnu bimakrillah termasuk merusak akidah. Bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufri. Bahkan sebagian di atas itu bisa masuk ke dalam kategori kufur. Termasuk tadi asyakku fillah itu kufur ya. Wal iyad billah ta'ala min dzalika. Kita minta ampun kepada Allah supaya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan ma'asil qalbi. Dan wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.